Sete Gibernau lahir di Barcelona tahun 1972 dan sejak awal takdir sudah menuliskan namanya di dunia balap motor. Kakeknya dari pihak ibu adalah Paco Bulto, pendiri perusahaan sepeda motor legendaris Montesa dan Bultaco. Bayangkan tumbuh besar di keluarga seperti itu. Suara mesin, aroma bensin, kultur balap, itu semua adalah bagian dari kesehariannya. Ayahnya, Manuel, juga mantan pembalap, tapi ironisnya Manuel dilaporkan terlalu gugup untuk menonton anaknya sendiri balapan. Mungkin dia tahu betapa berbahayanya dunia yang akan dimasuki Sete. Sejak kecil, Sete sudah terjun ke dunia balap. Trial motocross dia coba semua sebelum akhirnya fokus ke balap jalan raya. Dan bakatnya langsung terlihat. Tahun 1991, masih sangat muda, dia menjuarai Spanish Junior Championship dan memenangkan lomba motor pertamanya di sirkuit Catalunya. Tahun berikutnya, 1992, karir Grand Prix-nya dimulai di kelas 250 cc. Di pedok, Sete dikenal sebagai pembalap yang kalem, cerdas, dan suka bersenang-senang di luar trek. Tapi di atas motor, dia kompetitif dan berani. Tahun 1996, Sete menjadi pembalap penuh waktu di kelas 250 cc bersama Akso Honda. Tapi ambisinya tidak berhenti di sana. Setahun kemudian, 1997, dia naik ke kelas tertinggi 500 cc bergabung dengan tim Yamaha pimpinan Wayne Rainey. Dari 1998 hingga 2000, dia membalap untuk tim pabrikan Honda. Dan di musim 1999, sesuatu yang penting terjadi. Setelah menerima motor Honda NSR 504 silinder, performanya meningkat drastis. Dia finish di posisi kelima klasemen akhir. Bukan juara, tapi cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan pembalap biasa. Lalu datanglah momen yang ditunggu-tunggu. GP Valencia 2001, kemenangan pertamanya di kelas utama. Dan bukan sembarang kemenangan, ini juga menjadi kemenangan terakhir Suzuki di kelas 500 cc. Historic moment, Sete Gibernau akhirnya punya tempat di sejarah. Ketika era baru MotoGP dimulai di tahun 2002 dengan mesin 4 tak, Sete membalap untuk tim Movistar Suzuki, performanya solid tapi belum luar biasa. Namun tahun 2003 menjadi turning point. Tahun 2003, Sete kembali ke Honda, kali ini bersama tim Gresini. Yang menarik, sponsor Telefonica Movistar mengikutinya pindah. Itu menunjukkan betapa berharganya Sete sebagai aset komersial. Dia bukan hanya cepat, dia juga marketable. Dan musim 2003 adalah musim terbaiknya. 4 kemenangan, total 277 poin, skor poin tertinggi kedua bagi pembalap yang tidak juara dunia dalam sistem poin saat itu. 9 kali naik podium. Dia benar-benar sedang on fire. Salah satu kemenangannya yang paling masterful terjadi di Grand Prix Jerman 2003. Dia menyalip Valentino Rossi di tikungan terakhir. Bukan sembarang pembalap yang bisa melakukan itu ke Rossi. Momen itu membuktikan Sete bukan hanya fast, dia juga fearless. Di awal musim 2003, dunia MotoGP berduka. Daijiro Kato, pembalap Jepang yang berbakat, wafat akibat kecelakaan. Untuk menghormatinya, Sete memasang nomor 74 milik Kato di baju balapnya saat meraih kemenangan di Welcome. Gesture yang menunjukkan sisi humanis Sete. Dia finish sebagai runner-up klasemen MotoGP 2003. Dan tahun berikutnya, 2004, dia lagi-lagi runner-up. 2 tahun berturut-turut berada di posisi kedua dunia, Sete Gibernau adalah ancaman nyata untuk menjadi juara dunia, tapi ada satu nama yang selalu menghalanginya, Valentino Rossi. Sejak 2003, Sete menjadi saingan utama Rossi. Persaingan mereka ketat, tapi masih dalam koridor sportif. Sampai sesuatu terjadi di Qatar 2004 yang mengubah segalanya. GP Qatar 2004.
tim Gibernau yang saat itu adalah Honda memprotes Rossi soal pembersihan posisi grid. Protes ini berhasil dan Rossi dihukum dipindah ke belakang grid. Rossi kalah balapan itu, tapi kemenangan Sete di Qatar justru menjadi awal dari mimpi buruk terbesarnya. Dikabarkan dalam kemarahannya, Valentino Rossi bersumpah bahwa Gibernau tidak akan pernah menang lagi. Kutukan Qatar, begitu orang-orang menyebutnya. Mitos padok yang terdengar absurd, tapi menjadi beban psikologis yang sangat nyata. Rossi sendiri kemudian mengatakan bahwa hubungannya dengan Sete berakhir di Qatar. Dari sinilah semuanya berubah. Rivalitas mereka bukan lagi sekadar kompetisi di lintasan. Ini sudah jadi perang psikologis. Dan Rossi, kita semua tahu, adalah master dalam main games. Dan datanglah momen paling ikonik, paling kontroversial, dan paling menyakitkan dalam karir Sete Gibernau. GP Spanyol Jerez 2005. Sete memimpin balapan, lap terakhir, tikungan terakhir. Dia sudah bisa merasakan kemenangan. Di rumahnya sendiri, di Spanyol, di depan fansnya. Ini akan jadi momen yang sempurna. Tapi Valentino Rossi tidak mau kalah. Di tikungan terakhir, Rossi menabraknya. Sete terlempar ke gravel. Motor nyaris lepas kendali. Dia berjuang mempertahankan posisi dan berhasil finish di urutan kedua. Rossi menang. Begitu balapan usai, Sete hanya bisa berdiri di sana. Bingung, marah, hancur. Ekspresinya mengatakan segalanya. Ini bukan hanya soal kalah balapan, ini soal direbut dengan cara yang tidak adil. Randy Mamola, mantan pembalap legendaris, bahkan mengkritik keras Rossi. Dia bilang, Sete adalah seorang gentleman. Dan tindakan Rossi setelah balapan mengejek Sete itu keterlaluan. Musim 2005 menjadi sangat sulit bagi Sete. Tekanan psikologis dari Rossi terus berlanjut di GP Malaysia 2004 dan GP Belanda Assen 2005. Rossi terus memberikan tekanan. Dan Sete mulai membuat kesalahan-kesalahan sederhana yang membuyarkan peluang kemenangannya. Lalu datang insiden di Brno 2005. Gangguan pada sistem kontrol bahan bakar elektronik, fuel starvation, masalah teknis yang merugikannya besar. Performanya terus menurun sepanjang musim dan dia hanya finish di posisi ke-7 klasemen akhir. Jauh dari 2 tahun sebelumnya ketika dia selalu runner-up. Tahun 2006, dia memutuskan pindah ke tim pabrikan Ducati. Fresh start, harapan baru, tapi nasib sepertinya belum berpihak padanya. Hasilnya jauh dari harapan. Meski dia melakukan tes yang kompetitif untuk Ducati di akhir 2006, kursinya malah digantikan oleh Casey Stoner, pembalap muda yang kemudian akan menjadi juara dunia. Dan di akhir musim 2006, Sete Gibernau mengumumkan pensiun. Dunia MotoGP kehilangan salah satu pembalap terbaik generasinya. Bukan karena dia kalah bakat, tapi karena dia kalah dalam perang psikologis yang brutal. Tapi cerita belum berakhir. Tahun 2009, Sete sempat comeback. Dia membalap bersama tim satelit Ducati Onde 2000 binaan Francisco Hernando. Mungkin ada harapan untuk menulis ulang akhir cerita yang lebih baik. Tapi kenyataan berbicara lain. Dia hanya bertahan 6 balapan. Tim Onde 2000 hengkang dari kejuaraan dan seolah takdir ingin memastikan Sete tidak akan pernah bangkit lagi. Dia kembali mengalami cedera tulang selangka saat latihan di Le Mans 2009. Setelah itu Sete benar-benar pensiun dari balap Grand Prix. Tidak ada lagi comeback. Tidak ada lagi kesempatan untuk meraih kemenangan yang selama ini lepas dari tangannya. Kehidupan setelah balapan tidak mudah bagi Sete. Tahun 2017, dia menghadapi persoalan hukum. Dia dituntut penjara 2,5 tahun atas tuduhan penggelapan pajak sekitar 774.000 euro dari tahun 2006. Sete membantah tuduhan tersebut. Selain itu, pada 2014, dia dilaporkan membangun trek aspal sepanjang 1,3 km di lahannya tanpa izin. Tapi, Sete tidak hilang dari dunia balap sepenuhnya.
Tahun 2018, di usia 45 tahun, dia mengumumkan comeback lagi. Dan kali ini bukan di MotoGP, tapi di kejuaraan dunia motor listrik Moto E. Dia kembali ke lintasan pada 2019 bersama tim Pons Racing. Selain itu, Sete lebih melihat dirinya sebagai teman baik yang memberi nasihat kepada Dani Pedrosa setelah Pedrosa pensiun. Dia tetap di pedok, tetap di dunia yang dia cintai, meski tidak lagi sebagai kompetitor utama. Sepanjang karir MotoGP-nya dari 2002 hingga 2009, Sete Gibernau mengumpulkan 8 kemenangan, 24 podium dan 12 pole position. Total di kelas utama, dia meraih 9 kemenangan, 1 di kelas 500cc dan 8 di MotoGP. Dengan 30 podium, 5 kali lap tercepat di MotoGP dan 3 kali lap tercepat di 500cc. Angka-angka itu mengesankan. Tapi, jika kamu bertanya kepada siapapun yang mengikuti MotoGP era 2000-an, mereka tidak akan mengingat Sete dari angka-angka itu. Mereka akan mengingat Jerez 2005. Mereka akan mengingat tikungan terakhir. Mereka akan mengingat kutukan Qatar. Sete Gibernau adalah pembalap yang terkenal handal dalam kondisi basah dan terampil dalam menggeser roda belakang. Dia adalah gentleman di pedok yang keras. Dia adalah pembalap yang hampir menjadi juara dunia. 2 kali runner-up, 2 kali sangat dekat, tapi yang membuatnya berbeda dari pembalap lain yang tidak pernah juara adalah ini. Dia tidak kalah karena kurang cepat. Dia kalah karena bertemu lawan yang tidak hanya fast di lintasan, tapi juga brutal di luar lintasan. Valentino Rossi tidak hanya mengalahkan Sete dengan motor, tapi juga dengan mind games yang menghancurkan mental. Dan setelah Jerez 2005, Sete Gibernau tidak pernah menang lagi. Apakah itu benar-benar kutukan? Atau hanya kebetulan tragis yang diperbesar oleh narasi? Kita tidak akan pernah tahu pasti. Tapi satu hal yang pasti, rivalitas Gibernau Rossi adalah salah satu yang paling intens, paling emosional, dan paling kontroversial dalam sejarah MotoGP. Dan Sete Gibernau, sang gentleman yang tidak pernah menang lagi, akan selamanya dikenang sebagai bagian dari kisah itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe karena perjalanan kita belum berakhir, masih banyak kisah seru di balik lintasan yang menanti untuk diceritakan. Siapa pembalap legendaris yang ingin kamu dengar kisahnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.